Oke guys, izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Gideon Pertesaut Sagala, NIM 252500066. Di sini saya akan membuat video penjelasan soal UAS matematika. Simak videonya guys, jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, langsung saja diberikan fungsi di mana fx sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 5x pangkat 4 dikurang 10x pangkat 3 ditambah 20x pangkat 2 ditambah 15x dikurang 3 dengan x anggota himpunan bilangan antara negatif 1 sampai 4. Soal bagian A, tentukan seluruh titik kritis fungsi pada interval tersebut, lalu nilai maksimum dan minimum absolut pada interval min 1, 4. Oke guys, jadi step pertama yang kita lakukan adalah menurunkan si fx-nya tadi itu, dimana fx tadi itu 2x pangkat 5 dikurang 5x pangkat 4 dikurang 10x pangkat 3 ditambah 20x pangkat 2 ditambah 15x dikurang 3. Nah, pertama kita cari dulu turun pertamanya, dimana 2x pangkat 5 diturunkan menghasilkan 10x di pangkat 4, kemudian 5x pangkat 4 diturunkan menghasilkan min 20x pangkat 3, kemudian 10x pangkat 3 diturunkan menghasilkan min 30x pangkat 2, kemudian 20x pangkat 2 diturunkan menghasilkan 40x, kemudian 15x diturunkan jadi 15 karena di sini sisanya min 3 tidak punya variabel, maka dia hilang. Kemudian kita menentukan titik kritis dengan cara menyederhanakan hasil turunan tadi, dimana di sini angkanya sangat cantik guys, jadi kita bisa bagi 5 langsung. 10 bisa dibagi 5, 20 bisa dibagi 5, 30 bisa dibagi 5, 40 bisa dibagi 5, begitu juga dengan 15. Kita sederhanakan, menghasilkan 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian yang kita lakukan adalah selanjutnya mencari akar persamaannya. Pertama kita coba masukkan dengan nilai x nya itu min 1. Kemudian min 1 telah dimasukkan melalui perhitungan yang sedemikian rupa menghasilkan min 5 dari hasil perhitungan x sama dengan min 1, dimana min 5 ini bukan 0. Kemudian kita coba masukkan nilai x nya itu sama dengan 3, dimana masih menggunakan persamaan yang sama, 2x pangkat 4 seperti yang ada di sini. Nah, kita masukkan itu nilai x nya 3. Setelah kita substitusi x sama dengan 3 menghasilkan perhitungan yang sedemikian rupa, hasil akhirnya adalah 27, mana bukan 0 juga. Kemudian masukkan titik kritis pada interval min 1,4, dimana x sama dengan min 0,5, 0,3,2. Kemudian adalah menentukan kandidat minimum absolut, dimana ujung interval itu x sama dengan min 1 dan x sama dengan 4. Kemudian titik kritisnya itu x sama dengan min 0,5, 0,3,2. Nah, di sini kita kemudian menentukan nilai fungsi, dimana 2x pangkat 5 dikurang 5x pangkat 4 dikurang 10x pangkat 3 ditambah 20x pangkat 2 ditambah 15x dikurang 3. Nah, kita coba masukkan nilai x nya itu sama dengan min 1. Nah, kita udah masukkan dengan perhitungan yang sedemikian rupa menghasilkan dari f dengan nilai x min 1 menghasilkan 5. Kemudian kita masukkan nilai x nya itu min 0,5 dengan perhitungan yang sedemikian rupa juga menghasilkan nilai akhirnya itu min 4,625. Kemudian nilai x nya kita coba 0,3 kita masukkan, menghasilkan perhitungan yang sedemikian rupa juga menghasilkan nilai akhirnya itu 2,99. Kemudian kita coba pada f x sama dengan x nya itu 2,
Nah, kita masukkan 2 pada fungsi tadi, fungsi yang sama dengan yang di atas, dimana kita masukkan menghasilkan perhitungan yang sedemikian rupa dengan nilai akhirnya itu 11. Kemudian yang terakhir kita masukkan nilai X sama dengan 4, dimana X nya kita masukkan dengan nilai 4, menghasilkan perhitungan yang sedemikian rupa memperoleh nilai 505. Nah, dari perhitungan tersebut kita bisa melihat nilai absolutnya itu nilai minimum absolut, dimana pada fx min 0,5 itu min 4,625 dan maksimumnya itu pada fx 4, dimana menghasilkan nilai 505. Oke, langsung saja ke soal nomor 1 bagian B. Gunakan teorema nilai rata-rata untuk menentukan nilai C anggota himpunan antara negatif 1 sampai 4. Ya, sebagai yang kita ketahui di sini adalah rumus teorema nilai rata-rata itu adalah F aksen C sama dengan FB kurang FA per BA, mana nilai A itu pada soal ini A itu min 1 dan B itu 4. Nah, kita substitusikan nilai A dan B. Nah, dimana F4 itu tadi adalah 505 dan F1 tadi itu berapa? 5. Nah, kita operasikan di sini. Nah, tadi jangan lupa ini nilai B kurang A yang bawah itu. Nah, di sini B-nya adalah 4 dan A-nya adalah min 1. Karena di sini kita ketemu min. Nah, min ke min itu kan jadi positif. Nah, makanya 4 tambah 1. Nah, di sini 505 dikurang 5 per 5. Nah, menghasilkan hasilnya adalah 100. Oke, selanjutnya di sini kita dapatkan tadi F aksen C-nya itu 100. Nah, biar tidak bingung kenapa bisa jadi dari mana datangnya 10 C pangkat 4, 20 C pangkat 3 ini. Nah, ini datangnya dari atas, guys. Atasnya yang ini itu kita turunkan dulu, baru hasilnya tadi jadi seperti ini. Nah, karena di sini variabelnya C, kita ganti jadi C, dari X jadi C. Nah, di sini kita masukkanlah hasil penurunan yang sudah kita lakukan yang dari atas tadi itu, kita turunkan, kita tulis di sini hasil turunannya. Nah, karena sama dengan 100. Nah, karena ini bisa kita operasikan, nah kita pindahkan 100-nya ini ke ruas kiri. Nah, karena bisa dioperasikan, hasilnya jadi min 85. Nah, karena ini juga ketemu kita angka cantik, kita bisa bagi 5. Nah, kita sederhanakan yang 10C pangkat 4 sampai min 85. Kita sederhanakan, hasilnya jadi seperti ini, guys. Kemudian step terakhir itu kita mencari nilai C, dimana kita coba di sini kita coba nilai C-nya itu kita coba nilai C-nya itu 1. Nah, dari hasil dari yang ini tadi, yang ini ada yang penyederhanaan bagi 5 tadi itu. Nah, kita coba untuk masukkan C-nya itu, nilai C-nya 1, kita substitusikan. Setelah kita substitusikan dan perhitungan sedemikian rupa menghasilkan bahwasannya F aksen 1 itu hasilnya min 17, dimana hasil ini lebih kecil dari 0. Nah, kita harus cari yang mendekati 0 atau sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari lagi dengan nilai C 2,9 dengan perhitungan yang sedemikian rupa menghasilkan angka min 0,3598. Kemudian kita coba C sama dengan 3. Nah, kita substitusikan C sama dengan 3 menghasilkan perhitungan yang sedemikian rupa menghasilkan nilai akhir 7. Nah, karena di sini tidak ada hasil yang sama dengan 0, kita bisa buat
kesimpulan bahwasannya nilai C-nya itu adalah 2,9. Karena apa? Karena hanya hasil dari 2,9 lah yang lebih dekat dari 0 dibanding hasil percobaan-percobaan yang lainnya. Nah, kalian bisa coba sendiri guys. Mau dicoba nilai C-nya itu 2, 2,5, 2,7. Nah, dari perhitungan yang saya lakukan, hasilnya itu lebih dekat pada 2,9 dibandingkan di bawah dari 2,9 ataupun di atas dari 2,9 tadi. Nah, di sini bisa kita buat kesimpulan tadi sudah saya katakan nilai C-nya itu adalah mendekati 2,9. Artinya 2,9 sekian lagi guys. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah soal nomor 1 bagian C. Soal nomor 1 bagian C. Refleksi OB. Jelaskan peran analisis ekstrim fungsi berpangkat tinggi dalam optimasi desain tambang. Baik. Kemudian perannya antara lain itu adalah menentukan kondisi operasi paling optimal, di mana dalam hal ini insinyur tambang itu bisa membuat standar operasi yang efisien dan aman. Metode ini dapat memperhitungkan keputusan desain apa yang akan dibuat nantinya dan target produksi apa yang ditargetkan nantinya. Kemudian dalam hal ini bisa mengidentifikasi batas aman dalam desain tambang. Nilai minimum dan nilai maksimum itu dari suatu fungsi dapat merepresentasikan batas fisik atau teknis. Misalnya dalam hal ini batas kestabilan lereng atau batas tekanan maksimum yang aman. Kemudian yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dalam hal ini fungsi berpangkat tinggi sering digunakan untuk memodelkan hubungan non-linear antara variabel tambang seperti biaya operasional terhadap penguburan kedalaman atau volume produksi yang dihasilkan nantinya. Dua fungsi Y sama dengan 1/2 X pangkat 3 dan Y sama dengan 4X. Tentukan luas daerah yang dibatasi kedua fungsi dan volume benda putar jika daerah diputar terhadap sumbu X. Oke guys, step pertama yang kita lakukan adalah tulis 1/2 X pangkat 3 sama dengan 4X. Nah, kita pindahkan 4X nya itu ke ruas kiri menjadi min 4X sama dengan 0. Nah, kita keluarkan X nya jadi X buka kurung 1/2X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa dapat X nya sama dengan 0 dan juga X nya sama dengan plus minus 2/2. Jadi titik potongnya itu X nya sama dengan min 2/2, 0 dan juga 2/2. Kemudian itu kita menentukan fungsi atas dan fungsi bawah dengan menggunakan titik uji X sama dengan 1, dimana sini Y sama dengan 1/2X pangkat 3, kita substitusikan nilai X nya tadi 1, jadi kita dapat 1/2. Kemudian yang tadi 4X kita substitusikan X nya sama dengan 1 jadi 4. Jadi kita bisa dapat fungsi atas Y sama dengan 4X dan juga fungsi bawahnya di sini 1/2X pangkat 3. Nah, L sama dengan integral dari 0 sampai 2/2 dari 4X dikurang 1/2X pangkat 3 terhadap dx. Nah, kita operasikan sampai seperti ini, lalu kita mendapatkan hasil, lalu kita substitusikan X sama dengan 2/2, mana di sini untuk X kuadrat itu sama dengan 8 dan X pangkat 4 sama dengan 64. Nah, di sini rumusnya L sama dengan 2X pangkat 2 dikurang X pangkat 4/8.
Nah, dari hasil tadi, dimana X pangkat 2 itu 8 dan X pangkat 4 itu 64, kita operasikan menghasilkan 16 kurang 8 sama dengan 8 satuan luas. Kemudian itu menghitung volume benda putar, dimana dengan rumus V sama dengan Pi integral dari 0 sampai 2 akar 2 dari Y kuadrat dikurang Y1 kuadrat terhadap dx. Kemudian langsung saja kita masukkan Y2 dan Y1-nya. Nah, di sini sudah kita masukkan. Kemudian kita operasikan dengan hasil seperti ini. Kemudian hasilnya sampai pada dia menghasilkan nilai Pi sama dengan 1024 akar 2 Pi per 21 satuan volume. Kemudian selanjutnya soal 2 bagian B. Tentukan panjang lintasan kurva Y seper X pangkat 3, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 dan luas permukaan dengan benda putar dari kurva pada butir C jika diputar terhadap sumbu X. Nah, kemudian kita mulai dari panjang lintasan kurva itu. Rumus panjang kurva L sama dengan integral dari 0 sampai 5 dari akar 1 ditambah dy per dx kuadrat terhadap dx. dy per dx sama dengan 3 per 2x kuadrat. L sama dengan integral dari 0 sampai 5 dari akar 1 ditambah 9 per 4x pangkat 4 terhadap dx. Oke, kemudian di sini ada keterangannya. Rumus luas permukaan S sama dengan 2pi integral dari A sampai B dari Y akar 1 ditambah dy per dx kuadrat terhadap dx sama dengan 2pi integral dari 0 sampai 5 dari 1/2 X pangkat 3 akar 1 ditambah 9 per 4 X pangkat 4 terhadap dx. Oke, di sini ada keterangan juga. Kemudian E sama dengan 2pi dikali 1/2 integral dari 0 sampai 5 X pangkat 3 akar 1 ditambah 9 X pangkat 4 terhadap dx. Kemudian kita operasikan dari atas sampai bawah, menghasilkan nilai 2pi per 27 dikali kurung buka 5602 9 pangkat 3 per 2 juga. Kemudian E sama dengan 2pi dikali 1/2 integral dari 0 sampai 5 X pangkat 3 akar 1 ditambah 9 X pangkat 4 terhadap dx. Kemudian kita operasikan dari atas sampai bawah, menghasilkan nilai 2pi per 27 dikali kurung buka 5629 per 4 pangkat 3 per 2 dikurang 1 kurung tutup satuan luas. Dan yang terakhir itu jelaskan aplikasi integral dalam estimasi volume dan lintasan di pertambangan. Di sini saya akan membahasnya, di mana itu yang pertama, estimasi volume material digunakan dalam menghitung volume biji atau overburden dari data penampang melintang menggunakan integral dalam metode luas penampang sepanjang jalur. Kemudian yang kedua itu adalah untuk perencanaan jalan tambang. Panjang lintasan kurva seperti menghitung panjang jalan
tambang berkelok berdasarkan data ketinggian dan koordinat yang telah dikumpulkan. Kemudian itu adalah perhitungan kapasitas timbunan. Yang terakhir, volume benda putar dapat digunakan untuk mendesain bentuk timbunan dan menghitung kapasitas timbunan yang akan dikumpulkan nantinya. Oke, kemudian soal nomor 3, fungsi transcendent. 3 bagian A. Tentukan solusi dari E pangkat 2x dikurang 5e pangkat x ditambah 6 sama dengan 0 dan logaritma x dikurang 1 ditambah logaritma x dikurang 3 sama dengan logaritma 4. Oke, di sini kita tulis dia soalnya E pangkat 2x dikurang 5e pangkat x ditambah 6 sama dengan 0. Misalnya itu t-nya itu adalah e pangkat x, maka e kuadrat x sama dengan t pangkat 2. Kita masukkan substitusikan permisalan tadi, t pangkat 2 dikurang 5t ditambah 6 sama dengan 0. Di sini kita cari akar-akarnya, di mana akar pertama itu t1-nya adalah 2 dan t2-nya adalah 3. Karena t sama dengan e pangkat x, maka e pangkat x sama dengan 2, maka x sama dengan logaritma natural dari 2. Kemudian e pangkat x sama dengan 3, maka x sama dengan logaritma natural dari 3. Untuk solusinya adalah x sama dengan logaritma natural 2 dan x sama dengan logaritma natural 3. Kemudian kita masukkan logaritma x kurang 1 ditambah logaritma x kurang 3 sama dengan log 4. Nah, kita keluarkan lognya. Nah, log sama dengan buka kurung x dikurang 1 kali x dikurang 3 tutup kurung sama dengan log 4. Nah, karena lognya bisa di kiri dan kanan bisa di eliminasi, kita eliminasi. Nah, kita hilangkan. Nah, jadilah seperti ini, kita kalikan, kali masuk. Hasilnya seperti ini, das. Karena 4-nya bisa kita operasikan, kita pindahkan dia ke sisi kiri. Jadi seperti ini, guys. Nah, kemudian kita cari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC itu adalah x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Nah, kita masukkan tadi nilainya tadi menjadi x sama dengan 4 plus minus akar 16 ditambah 4 per 2. Nah, hasilnya menjadi seperti ini, 4 plus minus akar 20 per 2. Nah, hasil akhirnya menjadi seperti ini, guys, 2 plus minus akar 5. Nah, domainnya itu harus lebih besar dari 3. Nah, di sini kita lihat, kita cari nilainya ini. Nah, mana yang domainnya lebih besar dari 3? Nah, ternyata domain yang lebih besar dari 3 itu adalah dengan nilai x 2 ditambah akar 5. Karena dia hasilnya 4,23. Jadi dia memenuhi, domainnya lebih besar dari 3. Jadi solusi untuk soal tersebut adalah x sama dengan 2 ditambah akar 5. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagian B. Jika tan theta sama dengan 3/4, tentukan theta dan interpretasinya dalam kestabilan lereng. Pertama kita cari dulu dia tetanya berapa dengan menggunakan tannya tadi. Tan tetanya berapa tadi? 3/4. Nah, kita cari tetanya dengan arcus tan 3/4 itu hasilnya 36,87 derajat. Nah, di sini saya akan membahas interpretasinya dalam kestabilan lereng. Pertama itu dalam bidang pertambangan, theta adalah sudut kemiringan lereng. Kemudian yang kedua, tan theta adalah rasio ketinggian terhadap jarak horizontal atau disebut gradien. Dan yang ketiga, jika theta melebihi sudut geser internal, material lereng dapat terjadi longsor nantinya. Kemudian ada pertanyaan yang ke soal nomor 3 bagian C. Refleksi OB. Jelaskan peran fungsi transenden dalam pemodelan pertambangan. Nah, saya akan membahas fungsi transenden dalam pemodelan tambang. Yang pertama itu adalah fungsi eksponen dan logaritma. Pertama itu pemodelan peluruhan radioaktif untuk bahan radioaktif tambang. Yang kedua, pemodelan pertumbuhan bakteri dalam pengolahan air asam tambang nantinya. Kemudian, fungsi trigonometri. Yang pertama itu analisis gelombang seismik dalam eksplorasi mineral yang akan dilakukan. Kemudian itu desain terowongan dan struktur bawah tanah
dengan geometri melingkar atau elips. Kemudian persamaan diferensial. Pertama itu memodelkan aliran fluida dalam pori batuan. Kedua, memodelkan deformasi batuan dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah logaritma dalam kimia tambang. Dalam hal ini dapat digunakan untuk menghitung pH air tambang, di mana pH sama dengan minus logaritma H+. Dalam hal ini untuk mengontrol keasaman air yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan, guys. Oke guys, sekarang soal yang terakhir, soal nomor 4. Di sini kita diberikan fungsi fx 4x pangkat 3 ditambah 20x pangkat 2 ditambah 15x dikurang 3. Soal A, tentukan kemonotonan, titik ekstrim, kecekungan, dan titik belok. Nah, di sini pertama kita menurunkan fungsi tadi. Untuk turunan pertamanya itu adalah 12x kuadrat ditambah 40x ditambah 15. Nah, setelah kita turunkan, kita mencari akar-akarnya menggunakan rumus ABC. Nah, di sini rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita substitusi nilai-nilainya dan melakukan operasinya, dan kita menemukan akar-akarnya. Untuk X1 itu min 2,90 dan X2 min 0,43 di sini, guys. Jadi untuk kemonotonan naik interval minus tak hingga sampai X1, gabungan X2 sampai plus tak hingga, dan turun interval X1 sampai X2. Kemudian nilai fungsi di titik ekstrim. Di sini fx sama dengan 4x1 kuadrat ditambah 20x1 kuadrat ditambah 15x1 dikurang 3, dan fx2 nya sama dengan 4x1 X2 pangkat 3 ditambah 20x2 pangkat 2 ditambah 15x2 dikurang 3. Nah, di sini kita kita cari dulu turunan kedua, dan kita mendapatkan dari turunan ini kita turunkan lagi. F aksen-aksennya itu sama dengan 24x ditambah 40. Nah, setelah itu kita mencari nilai x-nya. Di sini kita cari, nah, misal f aksen-aksen x sama dengan 0. Nah, kita buat di sini 0, kita cari untuk mencari nilai x-nya. Di sini kita dapat nilai x-nya min 5/3. Nah, di sini bisa kita dapatkan f aksen-aksen x lebih besar 0 untuk x lebih besar min 5/3, maka cekungannya itu ke atas. Dan f aksen-aksen x lebih kecil dari 0 untuk x lebih kecil min 5/3, maka cekungannya itu berada ke arah bawah. Untuk titik belok kita bisa temukan x sama dengan min 5/3. Nah, kemudian kita kuadratkan. Kita dapatkan di sini setelah dikuadratkan itu 25/9, dan kita cari pangkat 3-nya, kita dapat min 125/27. Nah, kita di sini hitung setiap suku dalam fx. Nah, fx-nya ini tadi 4x pangkat 3 ditambah 20x pangkat 2 ditambah 15x dikurang 3. Nah, di sini kita f-nya itu x-nya itu min 5/3. Nah, kita substitusikan dari hasil-hasil yang di atas ini. Nah, x kuadratnya berapa, x pangkat 3-nya berapa, kita substitusikan nilainya ke yang ingin dimasukkan. Nah, setelah kita substitusikan, kita operasikan, menghasilkan hasil seperti ini, 244/27. Di sini kita temukan titik beloknya itu min 5/3,244/7. Nah, kemudian nomor 4 bagian B, gambar grafik secara manual berdasarkan turunan pertama dan kedua, lalu bandingkan hasilnya dengan grafik dari GeoGebra atau GraphSketch. Oke, di sini sudah kita gambar, guys, dari hand manual dan dari GeoGebra. Nah, di sini bisa kita ketemukan perbedaannya antara manual dan GeoGebra, di mana
hasil dari GeoGebra tentunya lebih akurat guys dibanding dari manual guys, dan lebih rapi. Berikut untuk turunan pertama hasil dari manual dan GeoGebra, dan turunan kedua antara manual dan GeoGebra. Kemudian kita akan membahas yang soal terakhir, soal 4 bagian C. Jelas refleksi OBE. Jelaskan pentingnya analisis grafik dalam sistem teknik pertambangan. Oke guys, untuk soal yang terakhir ini saya merangkum jadi 3 poin ya. Antara lain optimasi dengan desain tambang. Dengan mengetahui titik maksimum dan minimum fungsi, biaya atau produksi yang akan dilakukan, kita bisa menentukan nantinya berapa biaya yang keluar atau berapa produksi yang bisa dihasilkan. Kemudian kita bisa menentukan ukuran pit area pertambangan. Kemudian kita bisa melakukan perhitungan alat berat yang digunakan itu kira-kira berapa nantinya. Kemudian itu yang kedua, poin kedua, kestabilan lereng. Grafik fungsi dan turunannya membantu memodelkan perubahan miring lereng terhadap waktu atau beban. Ini mengidentifikasikan titik kritis di mana longsor mungkin terjadi. Ini erat kaitannya dengan analisis cekungan. Dan yang poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah perencanaan produksi. Fungsi polinomial seperti yang diberikan sering muncul dalam model produksi komoditas, analisis kemonotonan, dan membantu memahami interval waktu produksi baik itu naik ataupun turun nantinya. Sekian guys video penjelasan UAS matematika yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe guys. Terima kasih.